Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gideon. Mari bersama-sama saat ini kita siapkan hati kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, semua anugerah-Mu, semua kasih setia-Mu, semua pemeliharaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan sebab itu saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Sebab itu Tuhan, kami mohon Kau kuduskan setiap kami, Kau sucikan hati kami, untuk kami boleh layak datang beribadah kepada Tuhan. Baik kami mengikuti ibadah umum saat ini Tuhan, maupun juga Gideon Kids Tuhan. Biarlah kekudusan Tuhan melingkupi setiap kami, pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Bahkan hamba-hamba yang melayani baik di ibadah umum maupun Gideon Kids Tuhan, pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyiapkan hati kami untuk kami datang sujud menyembah Engkau Tuhan, untuk kami bersorak-sorai Tuhan di hadapan-Mu, untuk kami mau membentuk isi hati kami Tuhan, dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur, kami ini membuka ibadah kami saat ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dalam beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin.
memuji nama-Mu dari tempat ini Tuhan. Kami boleh lagi menaikkan syukur kami Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sampai setiap pujian kami Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh Kau
sebab Engkau yang layak, Engkau yang terlalu baik bagi setiap kami, Engkau yang tidak membuang kami, Engkau yang tidak membinasakan kami, tetapi Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Bahkan Engkau yang terus memelihara kami, Engkau yang menjamin keselamatan kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, mari berbicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi mulut dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi setiap kami jemaat-Mu yang akan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Dari tempat ini saya ingin menyapa setiap kita, semua kita sama-sama katakan shalom. Shalom. Haleluya. Ya, selamat ya datang beribadah kepada Tuhan, selamat menikmati hadirat Tuhan. Dan saat ini mari kita mau juga sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Berapa banyak kita setuju bahwa tim praise and worship kita hari ini sungguh luar biasa memberkati setiap kita. Boleh lambaikan tangan, boleh kita sambut dengan tepuk tangan sorak-sorai. Ya, kita berapresiasi bagi mereka ya, tim praise and worship yang sudah mempersiapkan secara luar biasa sehingga kita boleh beribadah. Dan mari saat ini kita juga mau menyiapkan hati kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya firman Tuhan hari ini ya saya beri judul I'm Love. Katakan sama-sama I'm Love. 1, 2, 3 I'm Love ya. Kita semua adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya ada satu ketika saya melihat begitu ya, ini cowok sama cewek lagi pacaran ceritanya Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu yang cewek bawa gelas air putih gitu ya, bawa gelas air putih datang ke cowoknya. Hey babe, ini apa? Gitu ya, tanya. Ini apa babe? Gitu kan. Wah lalu si cowok jawab, ini air putih babe. Gitu kan ya. Lalu si ceweknya bilang, ini kok air putih sih? Ini air mineral, itu air bening. Putih itu warnanya tuh kayak atap kita, kayak tembok kita catnya warna putih. Susu itu warnanya putih. Ini air mineral, Beb. Ya ampun, kamu dalam hal sekecil aja kenapa bohongin aku sih, Beb? Gitu ya. Hanya perkara cuma ini air putih sama air bening, kamu kok bohongin aku sih, Beb? Gitu kan ya. Wah, cowoknya mulai terpojok ya kan. Cowoknya mulai terpojok. Lalu cowoknya bilang gini, disobrak kepalanya. Aduh Beb, gak tahu ya kenapa dunia ini kok membohongin aku ya. Dunia bilang itu air putih, padahal itu kan air bening. Dunia kok begitu jahat ya Beb. Yang kecil kita coba bohongin aku, gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, itu itu konten gitu ya. Tapi jangan-jangan ketika kita juga mengikuti Tuhan sekian lama, kita beribadah kepada Tuhan tiap minggu, kita bahkan melayani Tuhan, jangan-jangan hal itu juga yang terbersit dalam hati kita. Kita mempertanyakan identitas diri kita dan kita bertanya, benarkah aku ini orang yang dicintai Tuhan? Benarkah aku ini orang yang disayang sama Tuhan? Nanti perkara masalah ada pacar putusin kita pergi, aduh langsung harga diri kita hancur, identitas kita hancur. Nanti ada masalah orang, sahabat, teman meninggalkan kita, langsung aduh identitas kita hancur, harga diri kita hancur. Nanti pas ekonominya naik, wah jadi sombong gitu ya. Begitu ekonominya, uangnya sudah tinggal sedikit, pas dalam masa susah, langsung aduh identitasku hancur. Buat yang studi, mungkin wah waktu nilainya bagus, wah aku merasa diperlukan oleh teman-temanku. Tapi begitu nanti waktu nilai studinya jelek, langsung aduh kok teman-temanku meninggalkan aku, aduh hancur. Sehingga kita langsung bergumul dan bertanya, benarkah kita ini seorang yang dicintai, seorang yang disayangi?
Lalu nanti ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Tuhan sih gak nolong, Tuhan sih gak pelihara, Tuhan sih gak turut campur tangan. Tuhan peduli gak ya sama aku? Tuhan sayang gak ya sama aku? Gitu ya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara berbicara I love. Apa yang bisa kita pelajari? Ya, siapa yang dicintai Tuhan? Bagaimana Tuhan mencintai kita? Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara ingin saya bagikan kepada setiap kita, berbicara I love, aku dikasihi Tuhan, disayang Tuhan. Yang pertama saya ingin bagikan kepada kita, Tuhan tuh mencintai setiap kita yang ini antinomian. Katakan sama-sama antinomian. 1, 2, 3. Antinomian. Ini lebih keras lagi loh. 1, 2, 3. Mungkin kita ada yang bertanya, apa sih antinomian ya? Antinomian itu antinomos, itu aturan-aturannya, gak suka sama aturan yang ada, gak suka sama tekanan-tekanan yang ada, kepengennya bebas gitu ya. Kita mungkin juga adalah orang yang seperti itu. Di satu sisi kita penasaran, kita ingin dicintai Tuhan, tapi di sisi lain kita berkata, Tuhan aku tuh sebetulnya gak perlu Tuhan lah. Ada Tuhan itu gangguin kenyamananku. Hari Minggu misalnya enak-enak bisa tidur, harus datang beribadah. Kan ini Senin sampai Jumat capek kerja, sampai Sabtu kerja. Ya Minggu gitu loh Tuhan, kepingin santai, kok harus ke gereja? Nanti ya belum keuangan gitu ya. Waduh, harus persembahan, harus perpuluhan. Waduh, nanti harus ikut pelayanan. Aduh, nanti harus hidup kudus. Aduh, nanti harus bangun saat teduh, hidup doa, renungkan firman. Waduh, enak, bebas lah Tuhan. Aku bisa nyaman, aku bisa kontrol diriku. Ikut Tuhan, nanti semua rencanaku harus sesuai dengan rencana Tuhan. Gak seru gitu ya. Pokoknya rencanaku lah Tuhan gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang firman Tuhan ajarkan? Kita belajar dari kisah anak sulung dan anak bungsu ya, anak terhilang Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24 terlebih dahulu kita akan melihat ya. Di situ Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, dari 2 ini kata yang bungsu, masuk yang bungsu dulu sekarang ya. Bungsu itu ngomong apa sama ayahnya? Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Tunggu dulu, bukankah ayahnya belum meninggal? Orang kasih warisan ke anaknya, kan kalau sudah meninggal. Artinya apa? Anak bungsu ini bilang sama bapaknya, sudahlah bapak, aku gak butuh kamu cepat mati aja, aku butuh hartamu, aku butuhnya kekayaan. Lalu ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia tinggalkan papanya. Dia bilang, sudah kamu mati aja bapak, udah baik. Ya tak tinggal, malah tinggal pergi jauh. Di sana yang terjadi dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya, pokoknya seneng-seneng, antinomian. Gak ada aturan dari ayahku lagi, gak ada kekangan lagi. I'm free, aku bebas, mau ngapain aja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang periksa hati kita ya, jangan-jangan ini juga yang terjadi selama ini. Kita kelihatannya datang beribadah kepada Tuhan, kita kelihatannya melayani Tuhan, tapi dari hati kita yang terdalam kita tuh seperti ini, Tuhan mati saja lah Tuhan, aku gak butuh Tuhan lagi, aku mau pergi dari Tuhan, aku mau hidup foya-foya, aku mau menikmati hidup tanpa Tuhan. Kalau ada Tuhan kenyamananku terganggu. Kalau ada Tuhan kontrolku atas mau masa depanku, atas siapa pasangan hidupku, atas apalah pekerjaan yang bisa menerima, aku terganggu semua gara-gara Tuhan. Tuhan, pergilah Tuhan. Aku mau bebas. Aku mau menikmati hidup tanpa Tuhan. Ya, minggu gak usah ke gereja gitu ya. Nanti setiap hari gak usah saat teduh gitu ya. Udahlah, santai. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi lihat ya ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun menjadi melarat. Ada bencana, ada kemiskinan. Udah mengalami seperti itu, yang terjadi apa? Anak bungsu ini pergi dan bekerja, bukan kembali kepada ayahnya, malah pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga apa? Babinya.
Bapak Ibu Saudara-saudari, ini ingat ya, Yesus lagi ngomong sama orang-orang Yahudi, lagi ngomong sama orang-orang Farisi, ahli Taurat. Bagi mereka babi itu sangat najis hukumnya, menjijikkan. Masalahnya orang ini bukan hanya menjaga babi, tapi lihat anak bungsunya yang terjadi. Lalu ia ingin mengisi perutnya, ada kelaparan di situ ya. Dengan apa? Dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Jadi bukan hanya menjaga babi, sampai makanan ampasnya, makanan babi itu mau dimakan. Aduh, semakin gila nih gitu ya. Buat orang-orang pada waktu itu ngerti itu haram, super haram lagi gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi lalu kemudian si bungsu itu menyadari keadaannya. Ini kata kuncinya. Poin baliknya anak bungsu ini hanya titik baliknya ketika dia menyadari keadaannya. Tapi sayangnya lihat motivasinya dia apa? Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Pikirannya dia hanya perut lapar, perut sadar keadaannya gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah mengalami bencana, kemiskinan, perbudakan, harus jaga babi ya, kelaparan, keterasingan, orang nggak ada mau kasih dia makanan ampas babi itu. Ternyata dia bukannya kembali ke Bapak, dia malah cari babi dan makanan babi itu yang mau dimakan gitu ya. Kata kuncinya satu nih Bapak Ibu Saudara-saudari, sadarilah keadaan kita. Jangan sampai kita sudah mengalami yang namanya adanya bencana, kemiskinan, perbudakan, kelaparan, keterasingan, kita bukannya balik ke Tuhan, malah kita tetap berusaha mengandalkan yang lain. Cari orang yang lebih berduit, lebih kaya supaya kasih aku duit. Oh, cari yang namanya orang yang lebih pintar supaya kasih aku trik-trik bagaimana caranya. Buka medsos kita, cari bagaimana nilai-nilai dunia ini bisa memberi memenuhi kekosongan hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, sadarilah keadaan kita. Dan terhadap orang yang antinomian seperti ini, orang yang ingin bebas, ingin lepas dari Tuhan karena merasa terganggu kenyamanannya, merasa terganggu kontrol hidupnya, apa yang terjadi? Dia berkata, anak bungsu ini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lihat di sini, anak bungsu ini tidak kembali dalam kondisi aku sebagai anaknya Bapa, tapi dia kembali sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya, sampai segitu hancurnya dia datang kepada Bapa. Tapi apa yang terjadi? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Sekarang mulai ganti adegan. Sekarang kamera itu karena disorotkan anak bungsu, kamera sekarang disorotkan kepada bapaknya. Katakan ketika ia masih jauh, ayahnya itu sudah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, ayah itu merangkul dia, ayah itu mencium dia. Ayah itu memulihkan keadaan anak bungsunya. Anak itu berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku gak layak lagi disebut anak Bapa. Perkataan itu kan belum selesai, ya kan? Sebetulnya dia masih mau ngomong apa tadi rencananya? Dia masih mau ngomong, jadikan aku salah seorang upahan Bapa dong. Belum selesai ngomong, bapaknya langsung putus pembicaraan ya. Bapaknya bilang, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, langsung lekas bawa kembali jubah yang terbaik. Jubahnya pakaikan kepadanya, kenakanlah cincin, kenakanlah sepatu. Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan ditambah lagi ada anak lembu tambun diambil, sembelihlah, mari kita makan bersuka cita. Kenapa? Pokoknya anakku itu mati menjadi hidup, hilang, didapat kembali, maka marilah kita bersukaria. Orang yang antinomian, yang mati, Tuhan ingin jadikan dia hidup kembali. Orang yang antinomian, yang ingin hidup tanpa Tuhan, dia hilang dan sekarang kembali kepada Tuhan, didapat kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak perlu diragukan lagi, Bapa sangat mengasihi kita, manusia berdosa yang seringkali kita ingin berkata, aku ingin lepas dari Tuhan. Tuhan tidak usah ikut campur, ini urusanku Tuhan.
Dan itu Bapa itu sangat mengasihi kita. Dia ingin memeluk kita, mencium kita, merangkul kita. Bahkan dia menyediakan pemulihan total yang dia sediakan bagi kita anak-anaknya. Yang setuju dan bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, saya teringat jadinya seperti ini ya. Hari-hari ini anjing saya, bukan anjing saya, mirip ya, fotonya mirip dengan anjing saya ya. Kalau yang sering latihan ke rumah saya kemarin latihan juga tahu ya. Tapi ini kebetulan fotonya bukan anjing saya, mirip gitu. Tapi apa yang terjadi? Hari-hari ini kan seperti Bapak Ibu saudara-saudari tahu, kami sedang mengikuti acara City to City di Surabaya bersama 200 sekian hamba-hamba Tuhan. Itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita lagi pergi, pas pulang kita lihat, anjingnya hilang. Ternyata kenapa? Begitu dilepas dari kandang, dia itu cari namanya celah dari pagar, hilang, keluar gitu, hilang. Semalam-malaman nggak ketemu, itu Anes sampai cariin naik motor gitu ya, nggak ketemu. Tahu-tahu besok paginya kembali, besok malamnya ya, istri saya Bu Emil itu ditelepon gitu ya, ayo ambil itu anjingnya di situ, didatengin, ayo ambilnya anjingnya di sana. Ya ambil. Oke, dah ya. Untuk anjing itu kayak lengah, dia biasanya aktif, dia sekali itu kayak mungkin hatinya deg-deg gitu ya. Oh hilang aku. Besoknya Bapak Ibu saudara-saudari, beberapa hari kemudian lah waktu kita sudah pulang lepas itu hilang lagi. Loh, hilang kemana? Tapi nanti sudah dia pokoknya capek lari-lari, capek ngejar motor orang gitu ya. Balik lagi, datang minum gitu, cari makan. Bapak Ibu saudara-saudari, ini anjing menggambarkan antinomian ya. Pengen pokoknya bebas, ada motor tak kejar, ada anjing lain tak sapa, pokoknya pengen lari. Tapi satu titik, akan ada titik di mana dia akan merasa kehausan. Oh ya, aku butuh rumah. Dia akan kembali lagi. Kita yang merasa antinomian, wah aku gak perlu hari Minggu lah, gak perlu ke gereja, gak perlu Tuhan-Tuhanan. Percaya Bapak Ibu saudara-saudari, akan ada satu titik di mana kita akan merasa, ada bencana, ada kelaparan, ada perbudakan, ada keterasingan, ada kemelaratan. Semua itu ada satu titik yang dialami, di mana dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan bisa. Tinggal sekarang kita mau kembalinya ke Bapa, atau malah kita mau cari babi dan makanan babi itu tadi. Tapi kabar baiknya, Bapa itu terus menunggu kita. Bapa itu terus ingin mengasihi kita. Bapa ingin kita yang hilang itu didapat kembali, kita yang mati itu hidup kembali, dan Dia ingin memulihkan keadaan kita. Total hati kita diperbarui oleh kasih Bapa. Bapak Ibu saudara-saudari, sekalipun kita seringkali ingin bebas meninggalkan Tuhan, ingin berkata Tuhan tidak usah ikut campur, ini urusanku, dan malah akibatnya kita celaka akibat keinginan hati kita sendiri itu. Kabar baiknya adalah Bapa tetap ingin menyambut kita pulang. Setuju katakan amin. Amin. Sebab itu ayo kita yang antinomian, kita mau kembali kepada Bapa. Bapa selalu menunggu kita. Percayalah akan satu titik di mana kita akan terjatuh, kita akan celaka, kita akan berkata gak bisa tanpa Tuhan. Ketika di titik seperti itu, jangan justru kita akan lari cari pertolongan kepada yang lain. Sadarilah keadaan kita dan ayo kita kembali kepada kasih Bapa. Karena Bapa selalu menunggu kita, Dia ingin memeluk kita, Dia ingin merangkul kita, dan Ia ingin memberikan pemulihan total bagi setiap kita. Amin. Amin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Sehingga dari sini Bapak Ibu saudara-saudari, harga diri kita tidak lagi ditentukan oleh penerimaan orang-orang. Ketika uang banyak, harta banyak, bisa hidup foya-foya, semua menerima aku, dan itu menjadi berhala hati kita. Lalu nanti kalau sudah uangnya habis, teman-temannya semua sudah tinggalkan, maka hancurlah harga diri kita. Harga diri kita tidak ditentukan dari itu, tapi identitas kita, harga diri kita
ditentukan oleh seberapa besar kasihnya Bapa yang mau menerima kita kembali, yang menyambut kita kembali, yang mati jadi hidup, yang hilang jadi ditemukan, dan Bapa mau memulihkan keadaan kita total kembali sebab kasih Tuhan besar atas kita, dan itu yang menentukan identitas harga diri kita. Yang setuju katakan amin. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara mengenai dicintai, kita menjadi orang dicintai Tuhan. Itu juga Tuhan mencintai kita, mengasihi kita yang legalistik. Katakan sama-sama legalistik. 1, 2, 3. Legalistik. Aduh, ini kebalikannya antinomian Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kalau tadi antinomian ingin berkata, oh aku ingin bebas, aku ingin lepas, Tuhan gak usah ikut campur urusanku. Tapi lalu biasanya kalau gak antinomian, itu ekstrim satunya gitu ya. Ekstrim satunya itu apa? Legalistik. Wah, aku sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Aku sudah hidup kudus bagi Tuhan. Semua yang terbaik aku berikan bagi Tuhan. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32 ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi anaknya yang sulung, ya sekarang tadi yang bungsu kan, tadi kamera diarahkan ke bungsu, lalu kamera diarahkan ke ayahnya, sekarang kamera diarahkan ke yang sulung. Ya, yang sulung-sulung. Oh, yang legalistik enggak ya. Enggak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kamera diarahkannya ke sulung. Apa yang terjadi? Yang sulung ini berada di ladang, ketika ia pulang dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Lihat ya, anak sulung ini baru pergi, dia pulang dekat ke rumah dan dia belum masuk ke rumahnya. Dia belum masuk ke rumahnya, ya. Ya, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Anak bungsu itu sudah kembali dengan sehat, ya. Yang terjadi apa? Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Dia tidak mau masuk ke rumahnya. Lihat ya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayahnya bilang, ayahnya keluar berbicara, tapi langsung dijawab sama si sulung. Katanya, telah bertahun-tahun aku itu melayani Bapa. Lihat, anak ini selama ini satu rumah dengan bapaknya, tetapi dia kehilangan identitasnya sebagai anak. Dia malah merasa bahwa dia adalah pelayan. Dan yang dia lakukan apa? Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Aku ini taat seumur hidupku. Dan lihat tuntutannya dia, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabat. Lihat Bapak Ibu Saudara, dia di rumah bapaknya, dia kehilangan identitasnya sebagai anak. Dia malah memposisikan diri sebagai hamba. Dan kalaupun dia melayani bapaknya, taat total sama bapaknya. Yang mendorong semua ketaatan itu bukan karena dia sayang bapaknya, tetapi karena apa? Karena ingin reward, ingin hadiah, ingin upah. Persis mentalnya seperti mental upahan para pelayan upahan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, hati-hati dengan keberadaan kita. Jangan-jangan selama ini kita melayani Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, tapi ternyata kita adalah orang-orang yang legalistik. Yang kita lakukan semua, tapi ternyata kita kehilangan identitas diri kita sebagai anak-anak Bapa. Tapi kita malah berpikir, aku hanya selayaknya sebagai pelayan upahannya Bapa, pelayan upahannya Tuhan. Dan fokusku semua pelayanan, semua ibadah, semua yang kulakukan hanya untuk apa? Transaksional. Tuhan, aku sudah melakukan ini itu loh. Balasanmu mana Tuhan? Transaksional ya. Persis mentalnya mental orang upahan. Bapak Ibu Saudara-saudari, lihat ya. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan para pelacur-pelacur itu. Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Akibatnya apa? Dia tidak terima ketika ada adiknya, orang lain itu. Dia tidak layak dapat sayangnya Bapa.
kok disayang sama Bapa. Lihat hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan hati kita pun juga seperti itu. Loh, aku selama ini melayani di rumah Tuhan, tiap minggu aku beribadah, tiap minggu aku melayani orang lain yang diberkati sama Bapa. No, kamu mau diberkati, hidup seperti aku dulu, hidup benar dulu, melayani dulu dong. Legalistik. Tapi fokusnya apa? Transaksional, reward. Ayo periksa hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan selama ini kita ada di rumah Tuhan, tapi ternyata kita menganggap diri kita itu bukan anak Tuhan. Kita kehilangan identitas diri kita sebagai anak Tuhan. Kita malah memposisikan diri kita hanya sebagai pelayan upahan Bapa. Mentalnya kita sebagai pelayan upahan. Fokus kita bukan lagi Tuhan, tetapi rewardnya dari Tuhan. Dan ternyata fokus kita itu hanya transaksional dengan Tuhan. Sering ya kita dengarkan kalau sharing-sharing. Makanya yang kita harus doa dulu, baru nanti Tuhan akan bekerja. Makanya kita harus puasa dulu, baru nanti Tuhan tolong. Makanya kamu harus memberi persembahan sebanyak-banyaknya dulu, baru nanti Tuhan berkati usahamu. Makanya kamu harus pelayanan. Kalau enggak nanti 1 minggu ke depan pekerjaanmu sial semua, dikutuk Tuhan. Terus jika maka, fokusnya semua kekudusan aktivitas kalau hanya yang kita lakukan, hanya fokusnya bukan kepada Tuhan sesungguhnya, fokusnya hanya transaksional kepada Tuhan, mental upahan kepada Tuhan. Aku melakukan semua itu hanya untuk dapat reward dari Tuhan, supaya Tuhan berkati aku, supaya Tuhan tolong aku, supaya Tuhan angkat aku, supaya Tuhan selamatkan aku, supaya Tuhan tuntun aku, maka aku harus ini, harus itu, harus itu, harus itu. Ayo periksa hati kita, Bapak Ibu Saudara. Lihat respons dari Bapak ya. Respons dari Bapak apa? Kata ayahnya kepadanya, kameranya tadi kan sudah kesulung ya. Sekarang pindah lagi ke ayahnya. Ayahnya bilang, anakku, engkau itu selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku itu kepunyaanmu. Bapaknya itu mengembalikan identitas anaknya dengan berkata, sadar yuk, kamu anakku, kamu bukan pelayan upahan. Sadar yuk, jangan hubungan kita itu transaksional saja, melakukan ini itu hanya untuk transaksional. Ya. Lalu ayat 32, kita patut bersuka cita, bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lihat ukurannya Yesus. Dia mengatakan Bapa itu tidak mau buang orang yang legalisme yang seperti ini. Bapa itu justru ingin merangkul. Oke, kamu mungkin salah selama ini kamu legalisme, tapi ayo gabung sama aku. Yuk kita bersuka cita sama-sama. Ayo kamu kembali sadar bahwa kamu sebagai anak. Ayo kita bersama-sama bersuka cita. Menariknya Bapak Ibu Saudara-saudari, ilustrasi cerita kisah tentang anak yang hilang ini berhenti sampai ayat 32 ini. Pertanyaannya, anak sulungnya tadi jadi masuk rumah enggak? Anak sulungnya jadi masuk rumah enggak? Enggak ada keterangannya ya. Enggak ada keterangannya kalau dia masuk rumah, dan ada keterangannya dia jadi masuk rumah apa enggak. Dilempar gitu sama Tuhan Yesus kepada pendengar orang-orang yang legalistik itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa yang terhilang? Ternyata anak bungsu terhilang, tapi dia kembali ke rumahnya. Tapi anak sulung ini bisa menjadi lebih berbahaya karena dia hilang di rumahnya sendiri dan tidak tahu akan kembali atau enggak. Artinya hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ketika kita sudah melayani Tuhan sekian lama, kita sudah beribadah kepada sekian lama, potensi untuk jadi terhilang di rumah sendiri itu lebih berbahaya, lebih besar, lebih hebat daripada orang-orang yang antinomian tadi. Ayo Bapak Ibu Saudara, kembalilah pada posisi status kita sebagai anak-anak Bapa, dan mari kita menikmati semua privilege sebagai anak-anak Bapa yang sudah Bapa sediakan. Semua punya Bapa adalah punya kita.
kepunyaan Bapa itu kepunyaan kita semuanya itu. Bapa tidak ingin membuang kita yang legalistik dan transaksional. Ayo kita bergabung dalam sukacitanya. Yang mau katakan amin. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, saya tuh soalnya pernah mengalami beberapa kali kejadian seperti ini ya. Nah di kantor, gitu ya, waduh ini kalau di kantor pekerjaan ini sebagai stafnya ini menemui nasabahnya, gitu ya, stafnya menemui nasabahnya di depan gitu. Selamat pagi Bapak, aduh Bapak, kamu cakep sekali, seger banget hari ini. Mau transaksi apa Bapak? Gitu kan ya. Begitu masuk ke ruang belakang yang tidak ada nasabahnya, langsung ngomong, duh Bapak itu, doa, kebacut gitu ya. Doa nemeni gitu kan. Oh iya, begitu terus keluar Bapak Ibu Saudara-saudari, keluar lagi. Oh iya Bapak, ini transaksinya, ya mari saya bantu gitu ya. Ya Tuhan gitu ya. Itu di perusahaan. Oh di gereja nggak kalah Bapak Ibu Saudara, sama aja. Ada ya, kalau di gereja pun saya pernah tahu, ini katakan ini pelayannya, ini gembala jemaatnya gitu sekarang ya. Ini pelayannya, ini gembala jemaatnya, oh sama. Di depan gitu kan ketemu Bapak Gembala. Oh Bapak Gembala, shalom. Siapa Bapak Gembala? Oke, gitu kan. Begitu gak ada Bapak Gembala ketemu sama pelayannya. Aduh, Gembala itu kurang ajarnya, minta ampun. Gitu ya, gemes gitu ya. Begitu ketemu Bapak Gembala lagi. Oh siapa Bapak Gembala? Shalom. Gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa bayangkan kemunafikan demi kemunafikan terjadi hanya masalah apa? Transaksional. Oh ya karena aku lagi di kantoran, aku bekerja, aku digaji, ya aku harus bermuka manis. Halo, selamat pagi. Transaksi apa yang mau dibantu? Sampai di dalam, waduh marah-marah. Ya, karena hanya transaksional. Sifatnya ya karena aku memang lagi digaji, lagi bekerja. Demikian tapi sebaliknya, coba tadi juga ada yang di gereja. Oh ya karena ini hamba Tuhan di gereja, oh aku kan butuh naik jabatan di gereja ya toh, aku kan cuma pelayan, aku mau jadi pengurus aku mau jadi ketua koordinator aku nanti mau jadi tim gembala, aku mau geser gembala aku jadi gembala gitu ya. Ada maksud ada batu di balik udang ya kan, biasanya udang di balik batu, ini batu di balik udang gitu ya, geser aja gitu ya. Wah agenda tersebut jadi wah manis di depan gembala, manis gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di depan Tuhan, nah bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita melakukan semua aktivitas rohani terbaik yang bisa kita kerjakan, ternyata itu hanya untuk mencari muka dengan Tuhan dan transaksional dengan Tuhan, dan hanya untuk cari reward kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekalipun kita mungkin seringkali memposisikan diri kita itu hanya sebagai pelayan upahan, dan mental kita itu hanya untuk mendapatkan reward dari Tuhan, pesannya firman Tuhan adalah Bapa yang tetap ingin merangkul kita kembali. Dia tak membuang kita. Dia ayo gabung sama sukacitaku. Kita telah dicintai Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pelajari. Terakhir ya, kalau terakhir biasanya sudah melek semua. Semangat ya, terakhir ya. Aduh, gitu ya. Nah kan, ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, itu ini Yesus Sang Sulung. Katakan sama-sama Yesus Sang Sulung. 1, 2, 3. Yesus Sang Sulung. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara-saudari tahu nggak kenapa Yesus membicarakan soal perumpamaan anak sulung dan anak bungsu itu? Siapa sih yang disebut dengan anak sulung itu? Siapa sih yang disebut anak bungsu itu? Tahu nggak? Kita mungkin bertanya-tanya. Nanti kan kita langsung Lukas 15, masuk langsung ayat yang ke-11 gitu ya. Yang sebenarnya ayat yang ke-1. Ada apa sih yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi itu ini loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebetulnya para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus. Maka bersungut-sunutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya,
Yesus itu menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, gara-gara ini lalu Yesus makanya cerita berbagai macam perumpamaan, anak perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, termasuk anak yang hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari ngerti nggak siapa dimaksud dengan anak yang bungsu? Para pemungut cukai ini bukan? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini, termasuk kita semua, orang-orang berdosa yang tidak berdarah Yahudi, tidak berdarah orang Israel, tidak berkebangsaan Israel. Kitalah anak-anak bungsu ini, orang-orang berdosa ini. Lalu siapa yang disebut dengan anak-anak sulung itu sebetulnya? Yang disebut dengan anak-anak sulung itu sebetulnya ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi pertanyaannya, siapa yang seharusnya menjemput anak bungsu itu? Siapa yang seharusnya merangkul anak bungsu itu? Siapa yang seharusnya mendatangi dan memeluk anak bungsu itu? Siapa harusnya? Si sulung, betul ya? Harusnya yang rangkul, yang datang, yang mendampingi itu, menyambut itu si sulung. Harusnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat inilah yang menyambut si bungsu ini, orang-orang berdosa, orang-orang cukai. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Ini kabar baik buat setiap kita. Apa itu? Ternyata Yesus, dia justru mengambil posisi sebagai si sulung. Dia mengambil posisi sebagai si sulung yang mau berkumpul bersama-sama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa untuk mau mendengarkan mereka, bahkan mau makan bersama dengan mereka. Yesus justru mengambil posisi si sulung untuk menerima orang-orang berdosa itu, untuk makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, para pemungut cukai itu. Dan bukankah itu juga yang diajarkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 20? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudari, kabar baiknya buat setiap kita adalah mungkin ada si sulung yang menolak kita, tetapi ternyata Yesus itulah si sulung itu yang mau menerima kita, yang mau makan bersama-sama dengan kita, yang mau mendengarkan kisah-kisah kita. Dialah yang mau datang menyambut kita. Tuhan Yesus sebagai yang sulung, dia itu tidak menolak kita, tetapi dia justru menyayangi kita. Dia justru mati di atas salib menebus kita yang ditolak oleh si sulung itu. Sebab itu mari biarkan hati kita terus dikalibrasi oleh Injil Kristus ini. Karena kita yang dibuang, kita yang dianggap harusnya gak layak terima kasih Bapa itu, ditolak itu, justru kita dikasihi oleh pribadi Yesus yang mau menyayangi kita, menerima kita, makan bersama dengan kita, bahkan dia mau mati di atas salib menebus kita. Ayo biarkan hati kita terus dikalibrasi oleh Injil Kristus itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, seminggu ini 2 minggu ya, 10 hari ya, saya mengikuti acara ini ya, City to City, dengan 200 lebih hamba-hamba Tuhan dari, bukan hanya dari Indonesia, tapi sampai juga dari luar negeri, ada dari Amerika, ada dari Australia. Mereka datang begitu ramai-ramai. Dan ini, foto ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini masih sebenarnya nggak cukup. Ini kalau Bapak Ibu Saudara lihat, wah ada yang kepotong karena nggak cukup ya, masih ada orang di kanan kirinya sebetulnya. Ini yang ikut semua, yang foto di sini, ini bukan semua peserta. Ini yang foto di sini hanya khusus yang dari GBI, dari Sinode GBI. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari lihat ya, ini ada mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Ini ya, di sini ini nggak kelihatan kena hitam-hitamnya ini. Ini ada Sekretaris Perwil 6 ya, Bapak Pendeta Franky. Kemudian ini ada Pastor Erlangga dari GBI Diaspora Malang ya, dari Surabaya.
Kemudian Bapak Ibu saudara bisa lihat mungkin ini Bapak Juanda ini dari BPD Surabaya, Bapak Pendeta ini dari Surabaya. Ini Bu Sianget itu nanti akan khotbah melayani kita minggu depan. Ya, datang ya, pastikan datang, ajak teman-teman kita, ajak keluarga kita ya. Itu akan melayani kita minggu depan dari BPD Surabaya juga. Kemudian ini ada Bapak Ronald ya, ini dari Sekretaris BPD Surabaya. Ini ada Pastor Mike Christian dari Gibeon ya. Hashtag bukan GBI Gideon gitu ya, dari Gibeon gitu ya. Kemudian ini ada orang-orang dari BPP. Jadi bukan hanya BPD, bukan hanya Badan Pengurus Daerah, tapi ini sampai BPP, Badan Pengurus Pusat gitu ya, Badan Pimpinan Pusat, Badan Pimpinan Pusat dari Surabaya, Jakarta, dari Jakarta. Lalu ini juga dari Jakarta, ini dari Jakarta, begitu ya. Bapak Ibu terus tadi, apa yang saya rasakan? Wow, betapa mereka itu mengasihi setiap kita, mengasihi saya dan terutama mengasihi Gideon. Saya tuh masih ingat gitu ya, waktu saya presentasi gitu, inilah GBI Gideon dengan hashtag bukan Gibeon, gitu ya, ketawa semua ini karena kita kan acaranya di Gibeon Church gitu ya, di Gibeon gitu. Terus tanya dulu, apa bedanya? Bedanya kalau kita ada GBI-nya, gitu ya. Mereka ketawa. Meskipun Gibeon juga GBI gitu ya, cuma mereka lebih memperkenalkan nama penyondingnya tuh Gibeon Church gitu ya. Kalau kita kan menyondingkan nama kita kan GBI Gideon gitu ya. Wah, itu mereka tuh senang banget. Wah, kalau mesti kalau tanya, oh ini ya Gideon ya, hashtag bukan Gibeon gitu ya. Kalau Gibeon itu kan punya hashtagnya bukan tempat untuk orang sempurna gitu ya. Terus goyonan kita, kalau Gideon hashtag untuk orang sempurna gitu ya. Jadi itu wah rasanya tuh guyup sekali, hangat. Bukan hanya yang dari GBI, ini aja sudah mengagetkan dari GBI yang macam-macam, tapi bahkan yang lintas sinode sekalipun, lintas interdenominasi sekalipun, aduh begitu hangat. Bahkan ini ya, nah ini waktu saya presentasi tentang ini kan Hakim-Hakim 6 ayat 14, kalau tak lihat di atasnya. Ini kan ayat kita ya, ayat kita, kenapa kita pakai nama GBI Gideon gitu ya. Ini selesai presentasi, lalu yang mendoakan siapa? Mendoakan dari BPP dong, ada orang BPP datang kok di sini, BPP doakan. Aslinya yang doakan ini cuma satu orang ini aja, ya satu orang ini saja yang diminta doakan. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang apa. Dua orang ini, Pastor Mike dari Gibeon dan ini Pastor Yoel ya dari BPP Jakarta ikut maju, ikut doakan, dirangkul gitu ya. Selesai doa, ayo terus ya maju terus Gideon, support gitu ya. Pokoknya saudari, tapi saya mau kasih tahu, sehangat-hangatnya kasihnya mereka buat kita GBI Gideon, sebagaimana mereka begitu kuat support kita GBI Gideon. Bahkan ya saya sudah sampaikan ya, beberapa pengurus selama 2 tahun ke depan mereka akan meng-coach kita gitu ya, supaya kita memang menjadi gereja yang gospel center ya, bukan hanya yang cuma sekedar modifikasi perilaku tapi hatinya nggak pernah dikalibrasi Injil Kristus. Kita ingin jadi gereja yang gospel center, berpusat pada Injil Kristus. Mereka akan meng-coach kita selama 2 tahun ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudari, begitu besar kepedulian mereka. Tapi seberapa besar kepedulian mereka terhadap kita, saya mau kasih tahu, kasih Bapa itu jauh lebih besar daripada kita. Cintanya Tuhan Yesus itu sampai mati di salib menebus kita, itu cintanya jauh lebih besar daripada semua sambutan yang ada ini. Amin. Gospel connection, bagaimana kita menghubungkan kisah ini dengan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika si sulung itu menolak si bungsu, merendahkan si bungsu, membuang kita si bungsu ini, Tuhan Yesus justru mengambil posisi sebagai sang sulung yang mau menerima kita, yang mau menganggap kita menjadi anak-anak Bapa. Ketika dunia di sekitar kita itu menawarkan kebebasan semu, antinomian yang kelihatannya itu menggiurkan kita, tetapi ternyata ujungnya itu pasti maut, Kristus justru membawa pemulihan total dan menjadikan kita berharga di atas salibnya. Ketika dunia itu mengajarkan berjuanglah untuk mendapatkan sesuatu, sehingga kita itu rasanya wah harus berjuang
berjuang habis-habisan untuk kita bisa mendapatkan sesuatu, dan kita pasti akan frustasi. Karena siapa dari kita yang bisa sempurna di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan? Tidak bisa. Ternyata disitulah Kristus justru menebus kita. Dan Alkitab berkata, Kristus itu menebus kita bahkan ketika kita masih berdosa. Yang bersyukur katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus sang sulung ini menjadi bukti ultimat, bukti terpuncak bahwa kita adalah orang-orang yang disayangi Tuhan, dicintai Tuhan. Kita bisa berkata, I love. Kita yang antinomian di titik ini, kita yang legalistik di titik ini. Kabar baiknya adalah kita semua disayang Tuhan. Sebab itu ayo biarkan hati kita dikalibrasi terus oleh Injil Kristus. Harga diri kita gak ditentukan dari penerimaan orang-orang di sekitar kita. Harga diri kita gak ditentukan dari seberapa banyak uang yang kita punya. Harga diri kita gak ditentukan seberapa kita tersohor di panggung pelayanan itu, atau bahkan di keorganisasian gereja. Harga diri kita tidak ditentukan itu semua, karena identitas kita, harga diri kita ditentukan oleh Kristus yang mencintai kita, menyayangi kita, sehingga kita bisa berkata, I love. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita, kita pejamkan mata kita. Pemusik-pemuji boleh perlahan berdoa. Mari kita renungkan firman Tuhan apa yang bisa kita dapat hari ini. Khususnya bahkan ketika kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus ini. Biarkan hati kita dikalibrasi oleh Injil Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan. Mari kita bertobat. Mari kita bukan menjadi orang-orang yang antinomian. Kita tidak menjadi orang-orang yang legalistik. Mari kita kembali kepada kasih Bapa itu. Renungkan apa yang bisa kita bawa pulang melalui firman Tuhan ini. Komitmen apa yang mau kita buat di hadapan Tuhan. Ku
Pengakuan iman GBI versi ringkas. 1. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Apakah dari Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Boleh mengangkat tangan. Nanti Asyar akan menolong kita. Yang belum dapat, tak tolong Asyar. Di depan ada yang belum dapat. Apakah ada lagi yang belum dapat? Mari sama-sama kita satukan hati kita sekarang di dalam. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, karya keselamatan bagi kami. Kami yang seringkali Tuhan ingin membuang Engkau, ingin hidup bebas semau kami sendiri. Kami Tuhan yang seringkali bahkan kehilangan identitas kami sebagai anak. Kami melayani Tuhan, tapi kami hanya ingin mendapatkan reward dari Tuhan. Kami hanya transaksional kepada Tuhan. Ternyata Engkau yang menebus kami. Engkau Yesus Kristus mengambil posisi-Mu sebagai si sulung yang mau menebus kami, bahkan membuatkan pemulihan total bagi kami. Kami menjadi pribadi yang dicintai Tuhan, disayang Tuhan, diterima oleh Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini ketika kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sucikan dan layakan setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, mari bersama-sama kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita, di tangan kanan kita, sebagai tanda kita menghormati tubuh Kristus. Ya Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, mari bersama-sama kita mau angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita, tanda penghormatan kita terhadap darah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari sama-sama kita minum dalam nama Yesus Kristus. Berapa banyak kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah Kristus. Mari bersama-sama kita mau angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tinggikan Dia. Kita lalamu
harga diri kami. Kami tidak perlu mencari yang di luar sana Tuhan, karena Engkau yang telah Tuhan menentukan harga yang mahal bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan tercurah bagi kami. Sebab itu kami mau kembali kepadamu. Kami tidak mau datang kepada yang lain, mencari pertolongan kepada yang lain. Kami hanya mau kembali kepada Engkau, dan hati kami terus dikalibrasi oleh Injil Kristus bagi kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau mempersiapkan persembahan kami. Kuduskan setiap tangan-tangan kami yang memberikannya. Biarlah ini Tuhan menjadi tanda bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ini menjadi wakil hidup kami Tuhan, bahwa kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Bahkan Tuhan, kami mau memberi bukan untuk supaya kami diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, perjamuan kudus, dan siapa yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Siapa yang sudah merasakan berkat Tuhan boleh lambaikan tangan. Amin. Mari kita mempersiapkan diri mana yang terbaik untuk Tuhan.
kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya pulanglah. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah garam dan terang Tuhan dimanapun Tuhan mengutus kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Yang sudah menerima berkat Tuhan, dan semua sama-sama katakan Amin.